Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian dari syarah Al-Qawaidul Arba'. Kita masih membahas muqaddimah dari kitab ini atau dari risalah ini. Dan ini merupakan pertemuan ketiga. Setelah kemarin kita di pertemuan kedua membahas tentang makna Al-Hanifiyah millatu Ibrahim. Al-Hanifiyah itu milah Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepadanya. Dan itulah perintah Allah yang Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia, dan Allah ciptakan mereka untuk hal tersebut, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, melanjutkan di pembuka pembahasan Al-Qawaidul Arba' tersebut. Kata beliau, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Maka apabila kamu telah memahami atau mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali disertai dengan taharah, bersuci. Ini suci dari hadas baik kecil maupun besar. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat. Maka apabila syirik masuk ke dalam ibadah, artinya ibadah kita terkontaminasi dengan perbuatan syirik, fasadat, maka rusaklah ibadah tersebut. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Seperti hadas apabila hadas tersebut masuk ke dalam taharah. Fa idza arafta anna syirka idza khalatahu فإذا عرفت أن الشرك إذا خالطه العبادة أفسدها وأحبط الأعمال. Maka apabila engkau mengetahui atau telah mengetahui anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha, bahwasanya syirik apabila mencampuri ibadah, afsadaha, maka akan merusaknya, wa ahbatal amala, dan akan menggugurkan amal, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, sehingga pelakunya akan menjadi termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Arafta anna hamiyata ma'alaik ma'rifatu dzalika. Maka kalau kita telah mengetahui poin tadi, bahwasanya syirik apabila mencampuri ibadah akan merusak amal dan akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, maka berarti kamu akan paham, akan mengetahui bahwasanya yang paling penting atas dirimu ma'rifatu dzalika, mengetahui hal tersebut, mengetahui tentang syirik atau hakikat syirik. La'ana Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu dari jerat-jerat tersebut, yaitu apa? Wahia syirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida wa dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Maka yang demikian itu artinya kita bisa memahami hakikat kesyirikan kalau kita memahami 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Itu nanti Al-Qawaidul Arba'. Berkata pensyarah
kitab ini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya, kata beliau, lama qarrara al-musannif rahimahullah anna hikmata khalqina hiya ibadatullah azza wa jalla, syara'a yubayyana anna ibadatahu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka tatkala penulis rahimahullah taala telah menetapkan atau mentakrir, ya, bahwasanya hikmah diciptakannya kita adalah untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla, maka beliau mulai menjelaskan bahwasanya ibadah kepadanya, ibadah kepada Allah tidaklah disebut ibadah kecuali bersama dengan tauhid, kecuali apabila dibarengi dengan at-tauhid. Kemudian kata beliau, faman zama annahu ya'budullah wa huwa ghairu muwahhidin lahu fala i'tidada bid'awahu wa huwa kadzibun fiha. Maka barang siapa yang menganggap dirinya telah beribadah atau dirinya beribadah kepada Allah, akan tetapi dia bukan seorang muwahhid, bukannya seorang yang bertauhid kepada Allah, ya, tidak mentauhidkannya, maka tidak dianggap klaimnya tersebut, maka dia berbohong di dalam klaim tersebut. Nah, kemudian kata beliau, wa ibadatullah laha ma'nayani fi syar'i. Jadi ibadah kepada Allah di dalam syariat ini memiliki dua makna. Salah satunya adalah makna umum, yaitu apa? Makna umum ini adalah mengikuti panggilan syariat. Artinya apa? Mengikuti panggilan syariat, menjalankan, ya, panggilan syariat yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Ini makna ibadah secara umum. Itu apa? Wa huwa ittiba'u khitab syar'i al-muqtaran bil hubbi wal khudu'. Mengikuti panggilan syariat yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Wal akhar, dan makna yang kedua, ya, itu makna ibadah secara khusus, khasun wa huwa tauhid, yaitu apa? Tauhid, ya, hakikat dari ibadah adalah tauhid. Nah, wal ma'na al-khas wal ma'hud syar'an, dan makna khusus ini yang dimaksud di dalam syariat, ya. Maka apabila dimutlakan, ya, disebutkan nama ibadah di dalam Quran dan Sunnah, maka yang dimaksud adalah tauhidullah azza wa jalla, yang mentauhidkan Allah azza wa jalla. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'an min al-ibadah fa ma'naha at-tauhid, dzakarahu al-Baghawi fi tafsirihi. Setiap apa yang datang di dalam Al-Quran, ya, tentang penyebutan ibadah, maka maknanya adalah tauhid, ya, kata beliau. Penafsiran tersebut disebutkan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tauhidu syar'an lahu ma'nayan. Tauhid secara syar'i memiliki dua makna. Ahaduhuma 'amun. Yang pertama adalah makna umum, wa huwa ifradullah bihaqqihi. Makna umum adalah menunggalkan atau mengesahkan Allah dengan haknya, ya. Wa haqqullah naw'an, dan hak Allah ini ada dua macam. Haqqun fil ma'rifah wal isbat. Hak dalam sisi ma'rifah dan isbat, ya. Ma'rifah itu artinya ilmu dan penetapan, ya. Yang kedua, haqqun fil iradah wa talab, ya. Hak di dalam hal iradah, kehendak dan tuntutan, ya. Maka diambil dari kedua hak ini, ya, bahwasanya annal wajib lillah fi tauhidihi anwa'un salasah. Maka yang wajib dalam mentauhidkan Allah itu ada tiga macam. Ya, ada tiga macam tauhid yang wajib kita yakini, ya, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah, wa tauhidul asma wa sifat, dan tauhid al-asma wa sifat.
Maka tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat ini yang dimaksud tadi hakun fil ma'rifah wal itsbat. Sedangkan tauhid uluhiyah maka ini yang dimaksud dari hakun fil iradah wa talab. Artinya tauhid yang merupakan tuntutan. Ya. Nah, kemudian wal akhar, ya, makna tauhid yang lainnya yaitu apa? Yang khusus, ya. Makna tauhid secara khusus. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu apa? Menunggalkan Allah dengan ibadah, ya, mengesahkan Allah dengan ibadah. Wa hadzal ma'na al-khas huwa al-ma'hud syar'an. Dan makna khusus ini yang memang dimaksud secara syar'i fi ismi tauhid, di dalam nama atau di dalam istilah tauhid. Sehingga apabila nama tauhid ini disebutkan, ya, di dalam khitab syar'i, ya, di dalam panggilan syariat, ya, maka yang dimaksud dengannya adalah tauhidul ibadah. Tauhid ibadah. Nah, thumma nabaha al-musannif ila mufsidil ibadatil a'zam wa huwa syirku. Nah, kemudian kata Syekh, kemudian musannif, ya, penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mulai memperingatkan atau mengingatkan perkara yang bisa merusak ibadah yang besar, ya, yaitu apa? Syirik. Jadi perkara yang sangat besar yang bisa merusak ibadah yaitu adalah syirik, ya. Wa syirku syar'an lahu ma'nayan. Dan syirik di dalam syariat memiliki dua makna. Ya, memiliki dua makna. Yang pertama adalah ahaduhuma amun, makna secara umum, yaitu apa? Ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairi, menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah untuk selain Allah, atau memberikan sesuatu yang merupakan hak Allah untuk selain Allah. Sehingga dari sini maka kemusyrikan bisa terjadi dalam perkara rububiyah, al-asma wa sifat, atau uluhiyah. Ya, kalau dilihat dari makna syirik secara umum. Dan yang lain adalah makna khusus. Yang kedua adalah makna khusus, yaitu apa? Wa huwa ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah, yaitu apa? Memberikan sesuatu atau menjadikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah. Dan ini yang banyak terjadi. Nah, ini yang banyak terjadi, ya, syirik dengan makna khusus, yaitu apa? Memberikan ibadah untuk selain Allah. Nah, kemudian wa atharu syirki idza dakhala fil ibadah yakhtalif bi ikhtilafi qadrihi. Nah, jadi pengaruh syirik apabila memasuki ibadah maka berbeda-beda, ya, sesuai dengan perbedaan kadar dari syirik itu sendiri. Dan syirik ini ada dua macam. Ya, yang pertama adalah syirik akbar. Itu apa? Kata beliau, ja'alu syai' min haqqillah li ghairihi yazulu ma'hu aslul iman. Nah, syirik akbar ini menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selainnya. Maka dengan adanya syirik akbar ini menghilangkan aslul iman, menghilangkan iman dari akarnya, ya, mencabut keimanan dari akar, sehingga hilang iman itu sama sekali ketika seseorang terjerumus kepada syirik akbar. Nah, wal akhar, kemudian yang lain asyirkul asghar, yaitu syirik asghar atau syirik kecil, yaitu apa? Wa huwa ja'lu syai'in min haqqillah li ghairihi yazulu ma'u kamalul iman, ya, menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah untuk selainnya, namun sifatnya hanya menghilangkan kesempurnaan iman. Ya, kalau tadi syirik akbar menghilangkan iman secara keseluruhan atau iman tersebut hilang dari akarnya, nah kalau syirik asghar ini tidak menghilangkan aslul iman. Ya, tidak menghilangkan iman secara keseluruhan, akan tetapi mengurangi keimanan tersebut. Nah, maka perbedaan di antara keduanya, ya, perbedaan di antara keduanya itu syirik akbar dan syirik asghar kembali kepada yang berkaitan dengan hak dan kedudukannya tersebut, ya, di dalam hal bisa menghilangkan iman. Artinya apa? Kembali perbedaannya, apakah iman tersebut hilang secara keseluruhan atau tidak. Maka
Kalau iman hilang secara keseluruhan, maka berarti itu syirik akbar. Contohnya berdoa kepada selain Allah. Nah, namun kalau tidak menghilangkan iman secara keseluruhan, maka ini syirik asghar. Contohnya apa? Riya yang sedikit. Artinya apa? Yasiru riya. Riya yang sedikit. Ya, atau contohnya lagi misalkan al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Ini syirik asghar, tidak menghilangkan iman secara keseluruhan. Nah, kemudian ya, maka tadi sesuatu yang menghilangkan aslul iman, ya, pondasi iman, maka itu adalah merupakan syirik akbar. Ya, itu merupakan syirik akbar. Dan sesuatu yang bisa menghilangkan kesempurnaan iman, ya, di antara yang berkaitan dengan hakikat syirik yang telah dijelaskan tadi, ya, fahuwa syirkun asghar, maka itu syirik asghar, ya. Nah, kemudian dalil, ya, yang menunjukkan adanya pembagian ini. Artinya pembagian ada syirik akbar, ada syirik asghar, ya, yaitu hadis yang sahih, ya, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kunna na'udhu syirkal asghar ala ahdi Rasulillah, atau ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Kami menganggap syirik asghar di zaman Rasulullah SAW adalah riya. Hadis ini diriwayatkan Al-Bazzar dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ya. Baik. Fal athar al-madhkur fihi anna min asy-syirki ma huwa asghar. Fayakunu muqabiluhu asy-syirkul akbar. Ya, asy-syirkul akbar. Maka asar yang disebutkan tadi dari Shaddad bin Aus, ya, maka di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya di antara syirik ada yang merupakan syirik asghar, dan ini merupakan lawan dari syirik akbar. Ya, jadi konsekuensinya ketika dikatakan ada syirik asghar berarti ada syirik akbar. Ya. Nah, dan apa yang diidhafahkan ke zaman Nabi, dinisbatkan ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut dihukumi marfu. Ya, maksudnya marfu ini dihukumi bahwasanya memang ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang sahih di antara dua pendapat. Nah, kata Syekh Shalih, ya. Kemudian, ya, wal maksud minhu fi qaul musannif. Nah, dan yang dimaksud dengan ucapan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Maka apabila syirik masuk ke dalam ibadah, maka dia akan merusak. Artinya apa? Ibadah tersebut akan rusak. Itu apa? Syirkul akbar. Ya, asyirkul akbar. Yang dimaksud adalah asyirkul akbar. Ya, artinya merusak seluruh ibadah. Merusak seluruh ibadah. Nah, liqaulihi ba'd, berdasarkan, ya, perkataan yang setelahnya, fa idza arafta anna asy-syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal a'mal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Apabila kamu telah mengetahui bahwasanya syirik apabila mencampuri ibadah akan merusaknya dan akan membatalkan amal dan akan menjadikan pelakunya termasuk yang kekal di dalam neraka. Nah, maka kekalnya di dalam neraka itu kalau atau sebagai efek dari syirik akbar, bukan syirik asghar. Nah, jadi kekalnya seseorang di dalam neraka itu merupakan konsekuensi apabila terjerumus kepada syirik akbar. Nah, dan najisnya syirik ini merupakan kenajisan yang sangat besar. Ya, najis yang sangat besar atau yang paling besar. Ya. Nah, sebagaimana seorang hamba diperintahkan untuk menghilangkan najis yang lahir, ya, najis yang sifatnya lahiriah. Ketika hendak melaksanakan sholat, dia harus menghilangkan najis dari badannya, dari pakaiannya, ya, atau dari tempat yang dia melaksanakan sholat di dalamnya. Maka dia juga diperintahkan untuk mensucikan seluruh amalnya, ya, dengan memurnikan hatinya,
ya, lisannya dan anggota badannya dari syirik. Artinya apa? Dia harus menyeterilkan hati, lisan, anggota badannya dari syirik. Karena apa? Takut merusak amalnya. Nah, maka keburukan pengaruh syirik dan akibatnya adalah di dalam hal merusak ibadah dan membatalkan amal, dan bahwasanya pelakunya akan menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Ya, jadi karena tadi ya, syirik ini berpengaruh jelek, ya, berdampak buruk di dalam hal merusak ibadah, membatalkan amal, dan bahwasanya pelakunya akan menjadi orang yang kekal di dalam neraka. Maka ini mengharuskan seorang hamba untuk mengetahuinya, artinya mengetahui hakikat kesyirikan dan untuk takut darinya. Nah, mudah-mudahan dia selamat dari jerat-jerat syirik tersebut, yang memang jerat-jerat tersebut istilahnya apa, dilemparkan oleh syaitan atau ditancapkan oleh syaitan untuk menjerat makhluk supaya dia menyesatkan mereka. Ya. Maka jerat-jerat syirik, ya, syaitan ini menghiasi kepada manusia, ya, kepada makhluk, menghiasi perbuatan syirik. Sehingga apabila mereka masuk ke dalam jerat-jerat tersebut, ya, maka setan ini akan, ya, istilahnya apa, menyambar dia atau akan menggiring dia kepada akhir yang merugikan, ya, kepada akhir yang merugikan, yaitu di dalam jahanam yang telah Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Jadi ketika seseorang terjebak oleh jerat-jerat syaitan, yaitu dia melakukan perbuatan syirik, maka setan ini akan menjerumuskan dia, ya, kepada kesudahan yang sangat merugikan, ya, yaitu apa, tempat kembalinya adalah neraka yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Nah, maka perintah untuk mengetahui syirik ini merupakan perintah untuk mengetahui lawan dari syirik, yaitu tauhid. Maka tidak sempurna, ya, pengetahuan seseorang hamba terhadap syirik kecuali dengan mengetahui tauhid. Ya, wa huwal muqaddam fit thalab. Maka pengetahuan tentang tauhid ini harus lebih diutamakan. Ya, harus lebih diutamakan. Ya. Maka ayat yang disebutkan oleh penulis, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tahdzir atau peringatan dari bahaya syirik dan takhwif, ya, penakut-nakutan dari syirik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya. Ya, maka ini umum bahwasanya syirik seluruhnya tidak akan diampuni menurut pendapat yang paling sahih, ya, di antara dua pendapat. Ya, penjelasannya adalah, ya, fi'il mudhari dalam kalimat yushraka, ya, disertai huruf sebelumnya an, ya, maka ini istilahnya apa, bisa difahami menjadi masdar muawwal, ya. Jadi masdar muawwal. Jadi fi'il mudhari ketika didahului oleh an dengan an yushraka, maka bisa ditafsirkan masdar, kata dasar, sehingga maknanya adalah syirkan. Sehingga kalimat menjadi maknanya seperti ini: Innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni menyekutukan sesuatu dengannya. Jadi an yushraka ini ditafsirkan maknanya syirkan, yang tadinya kata kerja menjadi masdar. Nah, sehingga kalimat syirkan ini menjadi kalimat nakirah dalam susunan kata yang merupakan penafian. Maka susunan kata nakirah dalam bentuk penafian, ya. Jadi kalimat nakirah di dalam susunan kata yang sifatnya menafikan
ini memberikan pengertian umum. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni syirik akbar maupun syirik asghar. Nah, namun ya, imtina'ul maghfirati syirkil asghar la yujibul khulud finnar. Artinya apa? Syirik asghar walaupun tidak diampuni ketika tidak bertobat, ini tidak berarti menyebabkan kekal di dalam neraka. Nah, sehingga syirik asghar tersebut merupakan dosa yang tidak diampuni, ya, akan tetapi tetap amal lain ditimbang, ya, dibandingkan dengan amal lain, amalan dia yang lain. Ya, sehingga apa? Fayuj'alu fi sayyiati, sehingga syirik asghar ini dijadikan amalan keburukannya. Ya. Wa yakunu jazaohu bihassabi wazni amali, sehingga balasannya sesuai dengan kadar atau timbangan amalnya. Nah, dan di antara hal yang membantu seorang hamba untuk mengetahui syirik dan supaya dia bisa berhati-hati darinya, yaitu apa? 4 kaidah yang Allah sebutkan, yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Nah, di mana 4 kaidah ini menjelaskan kondisi kaum musyrikin yang di mana mereka, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, atau mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Ya. Wa ma kana yad'uhum ilaih, dan apa yang diseru oleh Nabi kepada mereka, ya, apa yang Nabi serukan, ya, kepadanya. Artinya apa? Nabi menyuruh mereka untuk kepadanya, itu kepada tauhid. Ya. Ya, wa haqiqatu syirkil ladzi kanu alaih. Ya, dan di mana 4 kaidah ini menjelaskan hakikat syirik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi 4 kaidah ini menjelaskan kondisi kaum musyrikin yang di mana Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka, juga menjelaskan dakwah Nabi kepada mereka. Ya, menjelaskan dakwah Nabi kepada mereka, ya, apa yang didakwahkan oleh Nabi kepada mereka. Juga menjelaskan hakikat syirik yang dilakukan oleh mereka. Nah, di mana dengan 4 kaidah ini bisa membedakan agama kaum musyrikin atau agama kaum muslimin dari agama kaum musyrikin. Jadi dengan 4 kaidah ini bisa membedakan antara agama kaum muslimin dari agama kaum musyrikin. Jadi manfaat mengetahui 4 kaidah ini adalah membedakan antara agama kaum muslimin dari agama kaum musyrikin. Ya, maraduha ila amrayn, maka kembali kepada 2 hal. Ya. Semua itu kembali kepada dua hal. Jadi 4 kaidah ini kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah ma'rifatudin alladzi ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ma'rifatu halil musyrikin alladzi bu'itsa fihi, mengetahui kondisi kaum musyrikin yang Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Dan ya, penulis itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil 4 kaidah ini dari Al-Qur'anul Karim dan apa yang disebutkan dari hadis-hadis, ya, sunnah, itu merupakan pengikut kepada kaidah tersebut. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau berupa hadis-hadis yang ada dalam sunnah, ya, jadi min ahadits sunnah, maka ini mengikuti, ya, mengikutinya, dan mengikuti Al-Quran, ya. Maka wa amala ila dzalika li anna al-istidlal bil Quran muttafaqun ala hujjatihi. Jadi kenapa demikian? Ya, karena apa? Berdalil dengan Quran ini disepakati. Ya, disepakati. Ya, adapun dari sunnah, maka kalau sunnah itu ada yang diterima, ada yang tidak. Maksudnya kalau yang diterima itu hadis-hadis yang sahih. Nah, kalau yang tidak diterima, ya, hadis-hadis yang dhaif, ya. Itu maksudnya. Jadi kalau berhujjah dengan Al-Quran itu jelas, jadi diterima, disepakati. Nah, maka sunnah itu mengikuti Quran. Karena apa? Sunnah atau hadis ada yang memang sahih, nah, ada yang memang dhaif. Kalau yang sahih tentu itu yang diterima, yang dhaif yang tidak diterima. Maksudnya apa? Berhujjah dengan Al-Quran ini lebih kuat. Gitu maksudnya. Berhujjah dengan Al-Quran lebih kuat. Nah, maka dan yang dimaksud dengan kaidah di sini,
ya, lebih umum dari apa yang dimaksud oleh para fuqaha. Dan ini lebih dekat kepada makna secara logoh, ya, secara bahasa, yaitu asas. Kayak di sini asas, ya. Maka fahadhil qawaid kullu wahidin minha huwa asasun min ususiddin. Maka kaidah-kaidah ini masing-masing dari kaidah tersebut itu merupakan pondasi di antara pondasi-pondasi agama. Ya. Ini merupakan pondasi di antara pondasi-pondasi agama. Ya. Dan merupakan kaidah-kaidah syariah dan agama. Ya. Walaupun boleh dimaksud di sini adalah makna secara istilahi, sehingga kita katakan ini merupakan kaidah di antara kaidah-kaidah tauhid. Ya. Dan makna kaidah adalah perkara yang sifatnya universal, ya, yang bisa diterapkan kepada, ya, bagian-bagian daripadanya atau kepada bagian-bagian yang sangat banyak. Nah, baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.